warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Amalia, NIM H06219006, UIN Sunan Ampel Surabaya, Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan internet dan pentingnya etika di dunia maya. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, atau yang sekarang itu sudah dikenal menjadi International Networking. Internet merupakan jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Perkembangan internet ini sudah sangat melejit. Di 4 internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA, pada tahun 1973. Jaringan internet yang dihasilkan oleh proyek lembaga tersebut diberi nama ARPANET, yang merupakan protokol NCP atau Networking Communication Protocol. Kemudian setelah melalui penelitian dengan jumlah host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1000 titik, maka protokol yang digunakan juga mengalami perkembangan menggunakan TCP dan host yang menggunakan DNS sebagai standarisasi nama domain dan menggantikan fungsi label host. 5 awal tahun 1990-an ini, layanan aplikasi sederhana di internet seperti penelusuran World Wide Web atau WWW dan yang lainnya chatting, sampai pada perkembangan teknologi internet yang memungkinkan Anda untuk menelepon teman atau saudara di luar negeri dengan layanan Voice over Internet Protocol. Ada beberapa alasan mengapa era internet ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu informasi dapat diakses 24 jam dalam sehari. Jadi misal kita kelewatan berita gitu ya, kita bisa tuh mengakses berita kapanpun gitu yang kita mau. Yang kedua, biaya murah. Sekarang kita beli pulsa 10.000 aja kita udah bisa internetan sepuasnya gitu. Terus mudah dalam membangun relasi dengan pelanggan, dengan seseorang. Jadi kita kalau mau kenalan sama seseorang nggak harus ketemuan gitu, kita bisa lewat sosial media. Terus materi dapat diupdate dengan mudah. Materi-materi seperti sekolah atau kuliah itu bisa dicari dengan mudah. Nah, ini sejarah perkembangan internet di dunia. Jadi awal 1958 itu ARPA itu dibentuk. Lalu munculnya prinsip transfer itu 1961. Setelah itu 1965 itu pertama kalinya 2 buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Lalu 1969 ini ARPA meluncurkan jaringan komputer yang bernama ARPANET. Lalu 1971 pertama kalinya ditemukan sistem surat menyurat secara elektronik. Jadi kayak email gitu, nggak usah kita nulis, langsung dikirimkan ke pos itu. Jadi 71 ini awal sistem surat menyurat elektronik. Lalu di awal 1973, 1974, nah ini pertama kalinya digunakan istilah internet atau internet working. Lalu 1976 ini Ethernet sebagai jaringan LAN pertama yang diciptakan. Lalu 1982 protokol internet atau IP atau TCP pertama kalinya dibuat. Lalu 1991 World Wide Web atau WWW pertama kali dikenalkan pada publik. Lalu 1993 ini pertama kalinya di dalam internet ini disiarkan sebuah broadcast radio. Jadi di 1993 ini internet itu mulai sangat disebarluaskan gitu, melewati broadcast di radio. Lalu 1994, nah ini mulai toko-toko online, terus munculnya bank virtual, terus
iklan-iklan yang di banner itu muncul di internet. Lalu di 1999 ini jaringan transfer file seperti MP3 ini mulai diperluaskan. Jadi mulai internet itu mulai berfungsi digunakan untuk keperluan distribusi file MP3. Lalu 2010 kru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ini menerima akses langsung. Terus 2019 tercatat lebih dari 357 juta website di dalam internet. Ini 2011 udah 357 juta, apalagi sekarang 2021 mungkin udah jutaan, bahkan mungkin ya miliaran kan, banyak sekali web-web yang ada di internet. Nah, jadi hadirnya internet ini dalam kehidupan manusia itu telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dahulunya dilakukan secara tradisional, melakukan kantor pos gitu, sekarang tuh hanya kita duduk megang HP, ngetik di depan komputer, depan smartphone aja, terus ditekan tombol send atau kirim, itu maka sampai gitu ke lokasi yang kita tuju, ke lokasi yang kita mau. Dalam hitungan detik pun ya langsung terkirim gitu. Jadi perkembangan internet yang begitu pesat, maka perlu nih adanya aturan-aturan atau etika beraktivitas dalam dunia maya. Harus ada etika-etika gitu, nggak sembarangan. Nah, ini selanjutnya yaitu etika di dunia maya. Internet itu identik dengan cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik atau electromagnetic waves. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dunia maya. Yang pertama itu beroperasi secara maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Terus yang ketiga, orang-orang yang dilakukan dalam cyberspace tanpa melaksanakan aktivitasnya tanpa harus menunjukkan identitasnya. Terus yang keempat, informasi di dalamnya bersifat publik. Nah, ada beberapa alasan gitu, mengapa penting gitu etika dalam dunia maya atau etika berinternet. Jadi yang pertama, bahwa pengguna internet itu berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya yang berbeda-beda, ya. Bahasa beda, terus budaya beda, adat istiadat beda gitu. Jadi harus ada etika gitu. Mungkin kita bilang alah bercanda, nah, kita nggak sakit hati, tapi orang lain udah gitu sakit hati. Terus yang kedua, pengguna internet tidak mengharuskan saling mengenal dalam arti yang sesungguhnya, atau bahkan satu penghuni dunia maya mungkin tidak akan pernah bertatap muka dengan penghuni yang lain. Terus yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis ya. Jadi seenak-enaknya kita melakukan hal-hal semaunya gitu. Misal kita komentar di postingan orang gitu, kita komentar, wah kamu gedut ya kamu, nah jangan sampai kita tuh seperti itu. Sekarang kan juga sudah ada sanksi atau hukuman yang diberlakukan. Ada contoh etika berinternet yang disebut dengan netiquette. Netiquette ini merupakan etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standarisasi netiquette ini ditetapkan oleh The Internet Engineering Task Force. Jadi merupakan suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Contoh etika berinternet yang pertama itu netiquette pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau disebut dengan face-to-face dalam sebuah dialog seperti chatting atau email. Nah, ada beberapa hal netiquette pada komunikasi dengan email. Yang pertama itu perlakuan secara pribadi. Yang kedua, jangan membicarakan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menggunakan visi. Jadi meskipun face to face itu juga harus hati-hati gitu. Jangan menggunakan email gitu dengan
sembarangan. Yang kedua ada netiquette dalam one to many communication. Yang dimaksud adalah komunikasi satu orang dengan beberapa orang sekaligus, seperti mailing list dan net news. Beberapa hal tentang netiquette pada komunikasi dengan mailing list atau net news ini. Yang pertama, baca terlebih dahulu mailing list sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali ke mailing list tersebut. Jadi harus dibaca dulu, diseleksi dulu sudah benar atau belum. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Sudah benar belum kata-katanya, jangan kata-kata yang sembarangan. Yang ketiga, artikel atau tulisan yang akan diposting itu harus ringkas dan to the point. Yang keempat, tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau pemalsuan dan lelucon, kecuali yang memang mailing list yang berisi atau bernuansa humor. Yang terakhir, jangan mengirim file yang berukuran besar karena dapat mengganggu sistem. Akan lebih baik menggunakan hyperlink yang menunjukkan pada resource lain yang dituju. Nah, pelanggaran pada etika di dunia maya ini tuh seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet, sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku, maka akan dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Maka kita sebagai pengguna yang baik, pengguna yang bijak, yang smart, kita harus menggunakan media internet ini, media teknologi ini dengan etika yang baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.